Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih codingan yang sudah saya buat biar bisa menjadi tampilan seperti ini. Di sini saya memakai bahasa HTML dan juga CSS. Pertama, untuk codingan HTML-nya di bagian title aku isi formulir. Nanti di tampilannya akan muncul di bagian paling atas. Ini atas paling atas kayak nama dokumen gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tag link. Ini gunanya untuk menyambungkan codingan CSS nanti biar dia tuh nyambung sama codingan HTML-nya. Di bagian body pertama, di bagian body pertama di sini pakai label terus P center aku isi bimbingan. Terus di bawahnya aku isi belajar. Nah, kenapa di sini center? Soalnya aku mau tulisan bimbingan belajar ini ada di tengah-tengah. Nah, bimbingan belajar ini nanti tempatnya ada di paling atas. Nah, bimbingan belajar ini akan muncul di bagian ini, bagian paling atas. Selanjutnya body kedua, di sini juga aku mau di tengah jadi ada senternya. H1 center formulir pendaftaran. H1-nya aku isi formulir pendaftaran. Dan tepatnya itu ada di center atau di tengah. Formulir pendaftaran akan muncul di bagian ini. Yang H1 tadi, formulir pendaftaran. Nah, ini munculnya di tampilan gini. Untuk formulirnya, aku di sini pakai tag form. Ini tag form action, terus method post ini. Formulirnya aku pakai table. Kenapa pakai table? Karena kalau pakai table tuh nanti formulirnya biar rapi. Jadi table, terus elemen TR. Elemen TR itu gunanya untuk mendefinisikan pembuatan baris pada sebuah tabel. Terus elemen TD. TD itu digunakan untuk membuat kolom di setiap baris pada tabel. Nah, setelah penjelasan TR dan TD tadi, di sini TD aku isi nama lengkap. Terus TD titik 2 ini, biar nanti di tampilan muncul. Inputnya tipe teks, name-nya nama lengkap. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, dari codingan tadi, nama lengkap itu akan muncul jadi seperti ini di baris awal. Nama lengkap di sini kita bisa isi nama lengkap. Nah, jadi kan tadi inputnya teks, di sini juga tulisannya teks. Selanjutnya di baris kedua atau di tabel kedua, kolom kedua itu TD aku isi tanggal lahir TD titik 2. Terus di sini di tanggal lahir ini inputnya tipenya tipe date. Itu kayak tanggal, kita bisa milih tanggal, tahun, bulan gitu. Terus name-nya tanggal lahir. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Di bagian tanggal lahir, munculnya akan seperti ini, kolom bagian tanggal lahir. Di sini ada ini, date, month, year. Ini tuh dari tipe tadi. Karena tipenya date, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Di kolom ketiga atau baris ketiga itu aku isi TD jenis kelamin. Jadi di baris ketiga nanti akan muncul tulisan jenis kelamin. TD titik 2. Terus inputnya tipenya tipe radio. Radio itu yang kayak bulat gitu. Kita bisa milih salah satu. Di sini aku ada 3 pilihan, laki-laki, perempuan, dan lainnya. Jadi kita bisa milih salah satu. Nah, untuk kolom ketiga, tampilannya jenis kelamin akan jadi seperti ini. Kita bisa milih. Yang dimaksud radio itu yang bulat ini. Kita bisa klik, kita pilih perempuan misal. Kita bisa klik atau pilih lainnya atau laki-laki. Jadi kita bisa milih salah satu.
Selanjutnya di baris keempat, TD aku isi kelas. TD titik 2, inputnya ini tipenya tipe teks, name-nya kelas. Jadi kayak yang nama tadi, kita bisa isi teks dalam kolomnya. Untuk kolom keempat, kelas ini tampilannya akan muncul seperti ini. Kita bisa tulis kelas apa, misal gini ya. Jadi kita bisa, karena tipenya teks, jadi kita bisa kayak nulis gini, ngetik gini, dikasih tulisan. Selanjutnya, TD, aku isi alamat. Terus, inputnya itu tipenya tipe teks juga, name-nya aku isi alamat. Ini kayak yang kelas tadi, kita bisa nulis atau ngetik di kolomnya atau di boxnya. Di tampilannya, di kolom 5 ini, alamat akan muncul diri seperti ini. Seperti nama lengkap atau kelas, kita bisa nulis alamatnya kita. Misal kita bikin ini, aku isi ini. Jadi, tipe teks tadi kita bisa nulis kayak gini. Kita bisa di kolomnya bisa kita tulis pakai kayak huruf gitu. Oh ya, untuk abis TD ini harus kita kasih garing ini, garis miring, biar kayak perintahnya itu sampai situ doang gitu. Perintahnya berhenti kalau udah ada garis miring. Untuk baris ke-6, aku isi nama orang tua. Jadi nanti di tampilannya akan baris ke-6 itu akan muncul tulisan nama orang tua. Untuk tabel atau kolomnya itu inputnya tipe teks, name nama orang tua. Jadi kayak yang alamat tadi, kita bisa ngetik di dalam boxnya atau kolomnya itu. Nah, kolom ke-6 ini akan di baris 6 muncul nama orang tua. Terus di kolomnya ini kita bisa tulis nama orang tua. Kita bisa ketik misal ayah, siapa nama ayahnya gitu. Ini nama ya. Tapi ini misal aku cuma pakai misal, jadi aku tulis ayah gitu doang. Kalau tipenya teks kita bisa tulis kayak gini, kayak kelas, alamat, ataupun nama lengkap. Jadi tinggal nulis. Selanjutnya untuk kolom ke-7, di sini aku isi pekerjaan orang tua. Terus titik 2, jadi biar nanti muncul di baris ke-7 itu pekerjaan orang tua titik 2 gitu. Di sini aku pakai select, jadi kita bisa milih kayak pilihannya banyak, terus kayak digeser ke bawah gitu, kita bisa milih salah satunya. Terus kenapa di sini aku di awal aku nggak ada nulis value-nya atau nama yang bisa kita pilih itu. Kenapa cuma option doang? Biar di tampilannya nanti kosong, nggak langsung tulisan value-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk baris ke-7 tadi kan kita masukin isinya tuh pekerjaan orang tua. Jadi di sini baris ke-7 pekerjaan orang tua. Untuk kolomnya tadi kan aku pilih select option itu. Jadi maksudnya itu tampilannya akan jadi seperti ini. Kita pilih, kita bisa memilih guru, wira swasta, pengusaha, ini terserah, kita tinggal milih. Terus misal kita pilih satu, nah gini akan muncul jadi seperti ini. Gunanya select option itu ini, kita biar bisa milih, ada banyak pilihan. Nah, selanjutnya untuk baris ke-8, di sini aku isi nomor telepon orang tua, biar nanti di tampilan muncul tulisan nomor telepon orang tua. Ada titik 2 juga, jangan lupa pokoknya harus ada titik 2. Biar nanti juga muncul. Inputnya, tipenya tipe teks, name-nya nomor. Ini kayak yang nama, kelas, kayak gitu. Kita bisa tulis di dalam boxnya atau kolomnya itu kita bisa nulis dan munculnya akan muncul teks gitu. Nah, tampilannya kolom 8 itu tadi kita isi nomor telepon orang tua. Jadi muncul di sini nomor telepon orang tua. Untuk kolomnya di sini, inputnya kan kita pakai tipenya teks. Jadi kita bisa nulis sendiri nomornya berapa, nomor teleponnya. Misal. Nah, selanjutnya untuk baris ke-8 itu aku isi program kursus, terus titik 2. Biar nanti muncul program kursus, tulisan program kursus ini sama titik 2. Tabelnya di sini aku pakai select juga kayak yang pekerjaan orang tua tadi. Jadi ada banyak pilihan. Nanti kita tinggal milih. Tampilannya akan jadi seperti ini. Di baris 9 ini
kita tadi isi dengan program kursus. Nah, ini muncul program kursus. Untuk kolomnya, kayak pekerjaan orang tua, kita bisa milih. Ada banyak pilihan, kita tinggal milih yang mana. Misal kita milih kursus komputer. Nah, muncul gini. Selanjutnya, baris ke-10, aku isi hari kursus. Terus titik 2, inputnya di sini aku pakai tipe checkbox. Checkbox itu yang kotak gitu, kita bisa klik terus ada checklistnya. Itu kita bisa milih salah satu, tapi juga bisa lebih. Ini aku ada 3 pilihan, hari Senin dan Kamis, Selasa dan Jumat, Rabu dan Sabtu. Kita tinggal milih. Kita bisa milih 1, milih 2, atau milih semua. Untuk baris selanjutnya, ini ada aku isi waktu kursus. Nanti akan muncul waktu kursus. Terus titik 2, input tipenya juga checkbox, sama kayak yang hari kursus. Kita bisa milih 1 atau lebih. Tadi kita di baris 10, kita isi pakai hari kursus. Jadi di sini muncul hari kursus. Terus untuk kolomnya atau tabelnya, tadi kita inputnya pakai tipe checkbox. Nah, checkbox itu yang kotak ini ya. Checkbox kita bisa klik. Nah, berarti kita milih Selasa dan Jumat. Kita milih hari lainnya juga bisa. Jadi checkbox ini gunanya buat checklist ini ya. Di baris 11 tadi kita isi dengan waktu kursus. Jadi di sini akan muncul waktu kursus. Terus untuk kolom atau tabelnya kita juga pakai tipe checkbox. Jadi sama yang kayak hari kursus tadi. Kita bisa milih dengan klik nanti akan ke checklist. Kita misal pilih ini. Jadi gitu ya. Untuk checkbox-nya tuh yang kotak ini. Selanjutnya di bawah baris waktu kursus ini ada mengetahui koma. Kenapa aku tulis ada komanya? Biar di tampilannya itu juga muncul koma. Jadi kan nggak ada inputnya, berarti kan nggak ada kayak kolom atau boxnya. Nanti munculnya ya cuma tulisan mengetahui koma gitu doang. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Di baris 12 ini cuma muncul mengetahui, karena tadi aku cuma isi pakai mengetahui, nggak ada input kolomnya itu nggak ada, jadi nggak ada kolom kayak yang sebelumnya, nggak ada pilihannya. Selanjutnya di baris terakhir itu aku isi orang tua atau wali. Terus titik 2, inputnya tipenya teks, name-nya nama. Nah, masih di baris yang sama, itu aku isi calon siswa. Titik 2, inputnya tipe teks. Ini berada dalam satu baris. Orang tua atau wali dan calon siswa itu berada dalam satu baris. Tapi beda kolom atau boxnya. Kolom atau inputnya kan beda letaknya gitu. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Munculnya untuk baris terakhir ini, orang tua atau wali. Di sampingnya ada calon siswa. Ini karena tadi di codingnya ditulis dalam satu baris, jadi di tampilannya munculnya akan jadi seperti ini, satu baris. Terus tipenya tadi teks, kita bisa nulis siapa orang tua, terus calon siswa. Itu kita juga tipenya teks, jadi kita bisa nulis siapa calon siswanya. Tipenya teks, name-nya kan nama, jadi kita bisa nulis kayak yang sebelumnya. Untuk nyambungin codingan CSS ini, biar nyambung ke codingan HTML-nya, itu kita taruh di sini. Kita pakai tag link, rel, style list set, tipenya text atau CSS, terus di sini style CSS. Nah, ini udah nyambung berarti gitu. Di bagian label, berarti ini nanti di bagian ini. Yang bimbingan belajar, tulisan bimbingan belajar itu aku style pakai CSS, pakai font family, itu brush script empty, font size-nya 50 px, text decoration line-nya underline. Jadi nanti underline tuh ada garis di bawahnya, di bawah tulisannya. Ukuran teksnya 50 px, jenis teksnya itu brush script empty. Nah, di tampilannya yang di bagian label, yang berarti bimbingan belajar tadi, akan jadi tampilan seperti ini. Nah, setelah kita pakai CSS itu, tulisan bimbingan belajar ini ada
underline itu yang garis bawah di bawah tulisan ini. Terus ukurannya ini 50px. Jenis fontnya itu jadi kayak gini. Selanjutnya, style CSS di body. Body ini tuh bagian ini, formulir pendaftaran, tulisan formulir pendaftaran. Font family-nya aku pakai Georgia. Background color-nya E6 B8 AF. Nah, di body ini nanti tampilannya akan muncul jadi seperti ini. Untuk style CSS yang bagian body itu ini, formulir pendaftaran. Fontnya tadi Georgia, jadi seperti ini. Terus background-nya itu ini, yang pink yang di luar formulirnya. Nah, itu background yang ada di style CSS body. Terus style CSS H1 sama kayak ini, yang formulir pendaftaran tadi. Margin topnya kayak spasinya gitu, itu 40px. Colornya 333. Ini warna fontnya, warna tulisan formulir pendaftaran tadi. Itu warnanya ini, text align di center, di tengah, akan jadi ke tengah. Terus tampilannya yang formulir pendaftaran tadi, yang ada di tengah. Selanjutnya, style CSS dari formulirnya. Ini fontnya, font family, itu pakai luminary. Width-nya 900px, margin-nya auto, padding 20px, background color F4CCCC, border radius 10px, box shadow 00 10px. Nah, tampilannya itu kayak gini. Nah, tampilannya dari style CSS form tadi, tampilannya jadi seperti ini. Width tadi kan 900px. Jadi kayak lebar form ini lebarnya itu 900px. Terus marginnya itu auto, kayak spasi atas bawahnya itu auto. Jadi otomatis. Untuk paddingnya itu 20px. Itu berarti padding itu kayak batas dari tulisan ini ke garis ini. Nah, ini 20px, kayak spasinya gitu 20px, jaraknya 20px. Terus background color-nya, untuk background color formnya aku ini yang pink rada cerah. Untuk border radius itu ini garis di formnya yang ada kayak hitam-hitamnya gitu. Nah, itu namanya border radius. Di sini aku pakai yang 10px, jadi kayak hitam-hitamnya gitu. Selanjutnya buat style di TR itu berarti tabelnya. Berarti kayak nama lengkap, alamat, tanggal lahir. Nah, untuk fontnya itu di font size-nya aku pakai ukuran 16px, line height-nya 2. Kayak spasi atas bawahnya antara nama lengkap dan kelas itu ada spasinya kan. Nah, itu line height-nya 2. Selanjutnya untuk style CSS dari input dan slide ini aku pakai display inline block, padding-nya 5px, margin bottom-nya 10px, border 1px solid, itu dengan warna ini CCC, border radiusnya 4px, box sizing-nya border box. Jadi ini tuh tampilan kolomnya, kolom di formnya, kayak box di formnya. Input select itu, karena tadi kita pakai yang padding tadi kan sama, berarti yang kayak dulu gimana gitu itu padding. Setelah itu display itu kan pakai inline block, jadi kayak kotaknya itu nggak ada garis hitamnya gitu loh. Kan sebelum di inline block itu ada kayak garis hitamnya di boxnya. Untuk margin bottom kayak tadi, spasi ini dari ini box ke box gini. Terus border itu ini yang kayak warna abu-abu, tapi nggak abu-abu, campur putih, jadi kayak nggak kelihatan gitu. Kita karena pakai warna itu. Terus box sizingnya ini ukuran boxnya. Cukup segitu penjelasan dari saya tentang formulir pendaftaran yang sudah saya buat.
dengan bahasa HTML dan juga CSS. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.